Napoli tertarik pinjam Korea sebagai pengganti Dries Mertens. Napoli dilaporkan tertarik untuk meminjam striker Inter Milan, Joaquin Correa sebagai pengganti Dries Mertens, yang akan hengkang di musim panas ini dengan status bebas transfer. Kontrak Dries Mertens di San Paolo akan habis pada akhir bulan Juni ini, namun hingga saat ini ia belum kunjung menandatangani perpanjangan kontrak dengan Napoli. Sebagaimana dilansir Il Mattino, bahwa Napoli sudah mulai mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka setelah ditinggal pergi Lorenzo Insigne dan kemungkinan kepergian Dries Mertens. Mereka telah melakukan pendekatan dengan Gerard Deulofeu dari Udinese, tetapi opsi lain yang sekarang mereka pertimbangkan adalah Joaquin Correa. Diketahui bahwa Inter perlu melepas setidaknya 2 striker di musim panas ini untuk memberi ruang bagi Romelu Lukaku dan Paulo Dybala. Oleh karena itu, baik Correa ataupun Dzeko tetap berpeluang untuk dilepas. Formula yang diinginkan Napoli untuk transfer Joaquin Correa adalah pinjaman selama semusim dengan opsi pembelian secara permanen. Sang pemain sendiri diyakini senang dengan peluang untuk merapat ke Napoli. Aslani, luar biasa dapat membela Inter, Brozovic gelandang hebat. Christian Aslani mengungkapkan kebahagiaannya usai bergabung dengan Inter Milan dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian secara permanen. Seperti diketahui, Inter Milan telah mengumumkan kedatangan bintang muda internasional Albania, Christian Aslani dari Empoli di bursa transfer musim panas 2022 ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyukai sang gelandang dan kehadirannya bakal diproyeksikan sebagai deputi bagi Marcelo Brozovic di lini tengah. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Inter TV pasca peresmian, Aslani mengatakan kalau dirinya sangat senang dan bangga bisa membela klub luar biasa seperti Inter. Sandro Sabatini, Inter tujuan paling konkret bagi Dybala. Hingga saat ini kepindahan Dybala ke Inter belum terwujud karena masih ada beberapa perbedaan yang perlu diselesaikan antara Direktur Inter dan pihak Dybala terkait dengan biaya agen dan struktur gaji. Selain itu, Inter juga harus melepas striker mereka terlebih dahulu sebelum merampungkan kesepakatan. Dalam sebuah wawancara dengan radio-radio, Sandro Sabatini membahas situasi Paulo Dybala dan kemungkinan kepindahannya ke Inter di musim panas 2022 ini dengan status bebas transfer. Sabatini sangat yakin kalau kesepakatan pada akhirnya dapat ditemukan antara kedua belah pihak karena CEO Inter, Beppe Marotta telah lama mengupayakan transfer penyerang Argentina tersebut. Tujuan yang paling konkret bagi Dybala adalah Inter karena upaya yang dilakukan Marotta sudah terlalu lama aktif, setidaknya sejak Januari, ujar Sabatini. Boca Juniors resmi ajukan tawaran kontrak untuk Vidal. Boca Juniors dikabarkan secara resmi telah mengajukan tawaran untuk mengontrak gelandang Inter Milan, Arturo Vidal di musim panas ini. Dilansir dari laman media Argentina, TC Sports, bahwa gelandang asal Chili itu kian dekat bergabung dengan klub raksasa Argentina, Boca Juniors. Vidal telah disodori tawaran kontrak oleh Boca Juniors berdurasi 1,5 tahun, yang berlangsung hingga 21 Desember 2023. Selain itu dalam tawaran tersebut disisipkan opsi untuk perpanjangan kontrak 1,5 tahun lagi, sehingga total durasinya akan menjadi 3 tahun. Dengan melepas Vidal tentunya akan memberi ruang dalam anggaran gaji Inter secara signifikan karena ia adalah salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad. Sebagaimana diketahui, Arturo Vidal telah berulang kali mengungkapkan hasratnya untuk pindah ke Boca Juniors pada bursa transfer musim panas ini, dan tampaknya keinginannya segera terwujud. Pinamonti pemain yang menarik, kami berupaya mengontraknya. CEO Atalanta, Luca Percasi telah mengkonfirmasi bahwa klubnya sedang berupaya mengamankan tanda tangan penyerang Inter Milan, Andrea Pinamonti. Pinamonti menjadi salah satu pemain yang paling diburu di bursa transfer musim panas 2022 ini setelah menikmati kesuksesan selama masa peminjaman di Empoli pada musim lalu.
Saat ini Atalanta menjadi tim yang lebih diinginkan oleh striker berusia 23 tahun tersebut ketimbang dua peminat utama lainnya, yakni AC Monza dan Salernitana. Dalam sebuah wawancara dengan media di Italia, Luca Percasi ditanya tentang minat mereka pada Pinamonti dan apakah kesepakatan akan dirampungkan atau tidak. Pinamonti, dia pemain muda yang menarik, tentu saja. Kami sedang mengerjakan transfernya, jadi kita lihat saja nanti, ungkap Percasi. Sepanjang musim lalu, Pinamonti menjadi pencetak gol terbanyak Empoli, dengan menorehkan 13 gol untuk tim Tuscans. Dia ingin berkarir di klub dengan level yang lebih tinggi, dan Atalanta tampaknya menjadi tujuan yang paling sesuai dengan kriterianya. PSG ingin menyertakan pemain dalam tawaran Milan Skriniar. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport malam ini, melalui FC Inter 1908, ada pekerjaan yang harus dilakukan antara kedua klub jika mereka ingin mencapai kesepakatan bagi Milan Skriniar untuk pergi ke Paris musim panas ini. Inter telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil kurang dari 70 juta euro untuk bek Slovakia, tetapi tawaran dari PSG tetap mendekati angka 50 juta euro. Mereka sekarang telah menyarankan bahwa mereka ingin memasukkan pemain dalam kesepakatan untuk membuat perbedaan finansial. Mereka memiliki banyak individu yang telah kembali dari pinjaman dan perlu dijual untuk menghemat uang. Tidak jelas pemain mana yang mereka tawarkan, tetapi Inter sebelumnya mengatakan tidak untuk jenis kesepakatan itu. Martin Satriano menerima kepindahan pinjaman ke Empoli. Ini menurut outlet berita Italia El Interista, yang melaporkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung dengan Tuscans dengan status pinjaman kering selama 1 musim dan hanya pengumuman resmi yang tersisa untuk menyelesaikan kepindahannya. Satriano menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Liga 1 bersama Brest, di mana ia menemukan waktu bermain dan bentuk setelah menjadi pemain bagian di tim utama Inter selama paruh pertama musim. Sekarang, pemain Uruguay itu akan melihat untuk mengambil langkah maju dalam permainan senior, kali ini kembali di Serie A, dengan status pinjaman dengan Empoli selama musim mendatang. Peminjaman Satriano telah dibahas oleh kedua klub sebagai bagian dari transfer gelandang Christian Aslani ke arah lain, dan itu tergantung pada keputusan pemain, dan dia telah memutuskan untuk menerima pinjaman.